Hai sobat belajar, pernahkah kamu melihat infografis seperti ini? Dapatkah kamu membaca informasi apa yang ada di dalam infografis tersebut? Nah, infografis merupakan bagian dari penyajian data dalam statistika. Kali ini kita akan belajar statistika dengan materi penyajian data. Dalam video ini kita akan menjelajahi berbagai cara penyajian data statistika, khususnya data tunggal, dan bagaimana menginterpretasinya. Mari kita bahas dulu, apa sih statistika itu? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Selanjutnya, menurut sifatnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berhubungan dengan sifat-sifat atau kategori, sementara data kuantitatif berisi angka-angka. Sementara itu, ditinjau dari susunannya, data terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal adalah data yang susunannya masih sangat sederhana. Contohnya, data tinggi badan peserta didik kelas 10 berikut ini. Dari data tunggal tersebut dapat kita kelompokkan berdasarkan interval atau kelas tertentu dengan menggunakan aturan Stargess. Data yang sudah dikelompokkan ini disebut dengan data berkelompok. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyajikan data agar orang lain itu mudah membaca dan menemukan informasinya dengan cepat. Pada umumnya, penyajian data itu bisa dibagi ke dalam dua jenis, yaitu tabel dan diagram. Diagram pun ada beberapa jenis ya sob, ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram lainnya menurut jenis datanya. Mari kita bahas satu persatu bagaimana cara penyajian data. Pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal karena melibatkan frekuensinya masing-masing. Misalkan diberikan data ulangan harian matematika dari 20 siswa kelas 10 berikut ini. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka kita buat dua kolom. Kolom pertama nilai, sedangkan kolom kedua adalah frekuensi yang menyatakan banyaknya kemunculan dari nilai tersebut. Dari data ini terdapat beberapa nilai yang sama. Misalkan 60 muncul sebanyak 2 kali. Maka di kolom nilai kita tuliskan nilainya 60 dan di kolom frekuensi kita tuliskan dengan 2 karena kemunculannya adalah 2 kali. Nilai 75 muncul 5 kali, maka frekuensinya diisi dengan 5 dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel ini, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan kita ingin mencari nilai siswa yang nilainya 80. Jelas di tabel dalam kolom frekuensi, siswa yang nilainya 80 ada 7 buah dan seterusnya. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan persegi panjang dengan arah vertikal maupun horizontal. Tinggi setiap batang persegi panjang sesuai dengan jumlah atau frekuensi data masing-masing objek. Misalkan diberikan data jumlah satuan pendidikan berikut ini. Akan kita buat dalam bentuk diagram batang. Pertama, buat sumbu X atau horizontal dan sumbu Y atau sumbu vertikal. Dari data pada tabel, satuan pendidikan kita letakkan di sumbu X dan jumlah atau frekuensinya kita letakkan di sumbu Y. Karena PAUD ada 95, maka dibuat persegi panjang setinggi 95. Demikian juga satuan pendidikan SD ada 80, maka dibuat persegi panjang setinggi 80 dan seterusnya. Jangan lupa beri warna agar tampilannya menarik. Diagram batang biasa digunakan untuk membandingkan nilai-nilai dari datanya.
Dari diagram batang ini, kita bisa lihat semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi atau nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan dengan membaca tabel, tapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita bisa tahu bahwa data yang jumlah satuan pendidikan SLB itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui berapa jumlahnya satuan pendidikan SLB. Yang ketiga, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Nah, untuk membuatnya, kita harus terlebih dahulu menentukan besar persentase dan juga sudut pusat dari setiap datanya. Dengan rumus, persentase A sama dengan banyaknya data A dibagi dengan jumlah seluruh data dikali dengan 100%. Kemudian untuk sudut A sama dengan jumlah data A dibagi jumlah seluruh data dikali dengan 160 derajat. Perhatikan contoh berikut. Misalkan disajikan data akreditasi dari 20 sekolah SMK di Kabupaten Merdeka. Untuk menentukan besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing satuan pendidikan ini adalah sebagai berikut. Untuk akreditasi A yaitu 12 dibagi dengan 20 kali 100% sama dengan 60% untuk persentase. Nah, sedangkan untuk sudutnya 12 per 20 dikali 360 derajat sama dengan 216 derajat. Begitu juga untuk akreditasi B, C, dan yang belum. Dengan demikian, diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang secara visual. Kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dengan membandingkan luas potongan lingkaran dari diagram tersebut. Yang keempat, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis. Diagram garis ini biasa digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistik yang kontinu atau berkesinambungan. Pada diagram garis, sumbu X atau horizontal biasanya menyatakan satuan waktu, sedangkan sumbu Y biasanya menyatakan frekuensinya. Misalkan, diberikan data sebagai berikut. Akan kita buat dalam bentuk diagram garis. Pertama, kita buat sumbu X-nya dulu atau horizontal, dan kemudian kita buat sumbu Y atau vertikalnya. Kemudian untuk sumbu X menyatakan satuan waktunya atau bulannya. Kemudian untuk sumbu Y itu menyatakan frekuensi atau jumlahnya. Kemudian buat titik pada Januari 25. Kemudian Februari 40, Maret 45, April 10, Mei 50, dan Juni 45. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk garis-garis. Nah, biasanya dalam diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Dengan memahami jenis data, metode penyajian, dan penggunaannya dalam matematika, kamu akan menjadi lebih terampil dalam menganalisis informasi dan mengambil keputusan dengan tepat. Nah, sebagai latihan, coba kamu melakukan pendataan tinggi badan dan hobi teman sekelasmu agar kamu lebih terampil dalam menyajikan data. Terima kasih, sampai bertemu lagi.